Itu tanggal 9 Maret tahun 2019 ya. Kita sedih sekali teman-teman, ada teman-teman kita ini kita nyari-nyari tempat untuk berkumpul. Sebetulnya ada yang mau habis lebaran, tapi ya takut nanti umur kita nggak cukup. Iya kan, maunya sih iya, maunya umur kita panjang lagi untuk sholat, bisa menjalankan ibadah Ramadan di bulan yang penuh berkah itu dengan baik. Pokoknya apa yang kalau udah tua itu apa yang mau harus dilaksanakan. Iya. Aduh saya mula-mula responnya dikit amat lambat banget gitu ya. Ibu-ibu ini memang tidak dimaklumi karena apakah saya sehat, semua saya juga gitu ya, apakah saya sehat kemananya dulu, mudah-mudahan saya sehat gitu ya, sampai hari ini ketemu teman-teman biasa berapa tahun, 36 tahun bayangin ya, di meja makan itu selalu bercanda, selalu ngomel, selalu ketawa-ketawa. Pokoknya kalau udah di sekolahan kayaknya semua persoalan lenyap. Persoalan yang di rumah itu bertumpuk-tumpuk lenyap ya, sampai rumah selagi biasa ya, tapi sementara beberapa jam kita bisa ketawa-ketawa. Banyak yang belum datang atau nggak tahu ya daftar tapi belum datang, jangan hujan dari sekarang, kasihan banget. Mohon maaf lahir dan batin, apalagi saya cerewet, tukang ngomel ya. Kalau ada yang tersinggung suami saya gini, kamu tukang ngomel tuh minta maaf. Iya. Kak Heri nggak mau ngomel, saya disuruh ngomel. Undang-undang jeruk. Yang saya lihat itu yang saya ngomong ya. Kata-kata saya menyinggung perasaan, perbuatan. Selamat ketemu, selamat kangen-kangenan sama Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Mudah-mudahan ada yang belum datang bisa datang walaupun kelihatannya di luar hujan. Oh iya, saya sampaikan di sini, saya pernah kemarin nelfon Bu Upi. Bu Upi itu sebenarnya pengen ikut, pengen banget ikut. Cuman dia bilang saya tuh kalau duduk bangunnya susah, bilang gitu. Terus nanti kalau jalan suka takutnya diketawain teman-teman atau teman-teman matahari sih. Sebenarnya dia pengen banget ikut, tapi nanti kalau pulangnya bagaimana? Saya bilang nanti pulangnya nanti kita naik Grab atau apa Bu, saya bilang gitu. Cuma takutnya ngerepotin teman-teman, karena melihat saya jalan ngerepotin teman-teman, itu dia berasa banget gitu. Terus akhirnya saya bilang ya nggak apa-apa Bu Pi, nanti saya sampaikan salam Bu Pi, salam maaf karena mau puasa juga, jadi salam maaf buat teman-teman semua. Nah itu yang dari Bu Pi. Kalau dari yang kita nggak tahu Pak Zul ini bagaimana kondisinya, mungkin nih Bapak Ibu ada yang pernah tahu, saya udah lama nggak ke sana karena waktu itu saya pernah pergi sama Bu Eli ke sana ke Pak Zul, terus kemudian istrinya keluar ya dari grup ya. Jadi saya nggak dapat nomor telepon beliau lagi. Pernah juga saya ke sana, ternyata waktu itu nggak ada di rumah atau bagaimana ya. Dia kadang-kadang dibawa juga ke Padang. Pak Ibu, kita misalnya contohnya Bu Asri, saya jus pertama sekalian baca artinya 1 minggu. Nanti Bu Megi jus kedua. Nanti seterusnya mungkin Bu Asri minggu depan kalau udah 30 orang atau berapanya, kalau udah cukup satu jus, nanti minggu keduanya Bu Asri jus kedua. Nah nanti kan Bu Asri tahu juga artinya minggu kedua itu satu jus itu apa gitu kan. Sehingga alhamdulillah mana tahu ya, kita umur ini kita kan nggak tahu ya, kita udah tua-tua ini, kalau bisa kita memahami Al-Quran dengan membaca Al-Quran dengan artinya di samping ibadah kita tahu maksudnya tepatnya masing-masing. Kalau enggak mungkin bisa ditanya
dan yang lainnya. Mana tahu kita dapat dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah karena rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Kita bisa reunian seperti dulu lagi. Nah, ngumpul lagi ya. Udah lama kita nggak ngumpul, nggak tahu udah berapa tahun. Sejak pensiun kita jarang ngumpul. Iya. Lalu saya nggak ikut. Iya. Saya belum pensiun. Saya waktu itu ngajar. Iya. Saya disuruh Pak Gusman, diminta Pak Gusman karena guru agamanya belum ada waktu itu. Saya suruh nambah. Akhirnya sampai 3 tahun Pak Dede. Sampai 3 tahun nambahnya itu. Jadi berhentinya itu mestinya 2017. Tambah 3 tahun 2020 baru berhenti. Ya. Tapi karena rumahnya ada dekat, jalan kaki aja dengan Ibu Astri. Naik kereta. Jadi saya senang sekali bisa kumpul di sini. Karena begitu ada acara, saya langsung daftar. Tapi yang daftar saya Pak Ibu Pur. Ibu Pur yang daftarin. Terima kasih Bu Pur, saya lagi daftarin. Ya, jadi saya juga barangkali selama kita di sekolah barangkali banyak salahnya, kita salah kata, salah apa gitu. Saya juga suka bercanda sama ibu-ibu, sama bapak, Ibu Astrid. Orang tua juga suka bercanda gitu. Iya, sama tim. Bercanda dulu. Jadi yang namanya orang muda ya waktu itu. Jadi saya mohon maaf barangkali ada kesalahan. Kita selama saya 33 tahun dari di situ. Iya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali ada kesalahan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul. Kami pertama sudah berpuluh-tahun kita dulu sering berkumpul. Kalau waktu siang makan bisa bercengkrama di ruangan. Ya, saya sudah 30 tahun mungkin mengajar di Semerawan, dan sekarang sudah 8 tahun mungkin, hampir 10 tahun pensiun, tidak ketemu teman-teman, dan saya mohon doa dari teman-teman bapak-bapak ibu. Selama ini sudah hampir setahun saya berobat jalan. Setiap bulan saya cek ke rumah sakit Omni Alam Sutra. Jadi mohon doanya supaya saya dapat sembuh kembali. Dan alhamdulillah nanti saya mempunyai diabetes yang komplikasi ke ginjal dan ke lemah, jenuh dan lemah. Jadi sering ya gejalanya dari diabetes. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, dan alhamdulillah selama kita masih bisa bergerak jalan, kita harus bertemu teman-teman supaya kita saling berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya hormati dan saya sayang semua. Daripada sehat, kita sehat dan semangat harus. Saat ini hari ini kami sudah bersamakan dengan Bu Eli, Bu Ermi dan
ada yang nyaut, nggak ada yang saya bilang langsung aja kali kita kasih tempat waktu gitu ya, kita bilang gratis, seorang kami mungkin pada tahu. Terus saya sampaikan pertemuan hari ini, acara hari ini bisa terlaksana. Ada sedikit sumbangan dari alumni, maka berapa kita bisa menyewa ini, maka kita gratis. Kemudian ada satu hal lagi yang waktu itu Bapak Ibu ikut ke Sukabumi, kan ada sisa uang sebesar 750-an. Itu kami buat bawakan untuk teman-teman semua, walaupun yang tidak ikut Sukabumi, tentengan nanti untuk pulang. Insya Allah, kita uang ini ada tentengan. Jadi itu adalah hasil dari dana yang kita dapatkan sampai hari ini. Terus ini tambah-tambahan sedikit juga ada dari Ibu Emiranti, ini juga saya todong waktu itu ya Bu Eni, maaf sudah menyumbang sampai saya sedikit. Kemudian ada dibawakan Ibu juga Bu Eni kentang. Jadi nanti saya masukkan, apa Ibu Eni masukkan dengan sekaligus dengan nanti tentengan Bapak Ibu sekalian. Jadi pulang membawa tentengan. Dan masih ada lagi Bapak Ibu sekalian, Bu Eni juga menyediakan transportasi alhamdulillah, sehingga Bapak Ibu dapat menggantikan transportnya, tapi tidak banyak seperti kalau kita ngajar dulu ya Bapak Ibu. Artinya ini sebagai tanda kasih kita kepada kita sesama kita ini dari Mama kita semua juga. Dan dalam hal ini saya tegaskan lagi bahwa juga tidak ada panitia ya Bapak Ibu, jadi jangan disalah artikan saya panitia, Bu Eni panitia, tidak, kita kerjasama. Siapa yang bisa ini ayo kita itu. Jadi tidak ada yang siapa yang bisa yang artinya kita sehat semangat untuk mempertemukan kita semua ini. Ayo kita kerja bareng. Saya jadi mungkin saya pribadi mungkin minta saran atau usulan bagaimana ke depan dari pertemuan kita ini. Apakah kita akan berlanjut entah beberapa bulan sekali gitu ya. Untuk sekali, tapi mungkin kalau pergi saya rasa saya melihat kondisi Bapak Ibu ya, ada yang sudah sudah jalan, artinya bukan untuk jalan juga agak susah. Jadi sebaiknya nanti kita akan mungkin ada usulan-usulan dari Bapak Ibu, nanti di hari ini aja kita sampaikan bahwa ini teman-teman, terima kasih pada Pak Karto, pada Bu Eni yang ngasih kita tambahan, ya, tambahan buat dibawa pulang. Pak Karto pengennya dia ikut pensiun juga, karena masih nyekolahin anak. Pokoknya saya tahu deh, Tuhan itu kalau ada yang masih sekolah anaknya pasti ibu bapaknya kerja. Ya, tapi kalau udah kayak saya aman, enggak dikasih apa-apa lagi, kasih pensiunan dari pemerintah aja. Kalian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa syukurillah, kita syukuri ternyata kita masih dipertemukan setelah puluhan tahun nggak pernah ketemu. Saya terakhir paling sedih Pak Nurdin dipanggil, tidak ada yang bisa hadir karena memang dilarang. Terus yang nyuruh saya latihan diklat kepala sekolah almarhum Pak Garto juga sudah didahului. Jadinya orang-orang yang pernah ngorbitkan saya ternyata udah dipanggil. Yang nyuruh saya pergi haji Pak Nurdin, saya mau datang tapi nggak boleh, karena nggak boleh. Sehingga kesempatan yang baik ini saya ingin ngasih oleh-oleh buat ibu batin. Bapak Ibu pengen bahagia hidup, tapi pasti pernah kecewa, pasti, betapapun kecilnya. Dan kita jujur aja yang tidak merasa suka mendalimi murid Pak Karton, Bu Eli, nggak bisa ngerjain kerjain sana, itu bodohnya sampai akhir di bawah itu. Makanya saya minta tolong, kita semua adalah pendosa. Apalagi kalau sudah wajahnya begitu
Jadi saya minta tolong, kita semua harus merasa kita itu orang yang paling berdosa. Sudah tidak berbakti kepada orang tua. Saya kalau ditanyain orang, saya ini yatim piatu, saya bilang. Terus bagaimana membalas jasanya gitu? Kita belum pernah ngasih duit 100.000 aja pada hidupnya. Zamannya dulu dia masih ada, kita udah ada susah. Jadi saya minta tolong ini diingat-ingat betul. Saya sampaikan sama anak-anak dan cucunya. Wahai anak cucunya Nabi Allah Adam, ini ingat-ingat, kita adalah anak sunat Adam. Latak nato mirohillah, jangan pernah berputus asa dari Allah karena suka menzalimi diri sendiri, mendalimi suami, mendalimi istri, anak, kakek, nenek. Kita pernah pasti berbuat zalim. Tapi sekali lagi jangan dililit-lilit kita kemudian menyesal, tidak ada gunanya. Latak nato mirohillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena dirahmatika ya hanya dengan rahmatmu ya Allah aku hidup. Masih ingat ya Pak Seli ini terus yang masih anak-anak bagaimana Pak Udin nyuruh undian haji dari 87 guru hanya 11 yang saking susahnya jadi guru. Ini hanya 11 orang. Saya nomor 9. Itu rahmat besar dari anak-anak itu. Jadi sekali lagi jangan pernah nyeseli kita pernah mendalami orang lain. Cuma kata Allah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 63 itu dibuka. Makanya di bawah Bumida tadi sudah ngobrol sama saya, Pak Yono, bagaimana kalau kita ada orang pensiun ini bukan bantuan jus, tapi kita membaca tafsirnya. Waktu saya kuliah, saya diuji S2, teman-teman tanya, kok hanya Pak Yono sendiri yang lebih dari setengah jam? Memang Pak Yono yang uji. Kok saya yang uji? Orang lain 5 menit selesai, lulus, setelah selesai, kok Pak Yono sampai setengah jam gitu? Nah setelah saya analisa itu, ini ingat-ingat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena sebenarnya Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa kalian jami'an seluruhnya, sejak lahir sampai mati. Ingat, Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun. Jadinya kalau kita tidak bisa memaafkan sama teman, aneh ya. Aneh. Saya membaca mass media sekarang ini, khususnya sekitar Jokowi, terus sekitar Habib Rizik, sedih, yang ada sedih dong. Yang teriak-teriak itu orang Islam sama orang Islam. Kalau jelas yang pendeta Borobudur juga murtad yang dari Al Zaitun, itu jelas murtad. Tapi kalau dia sendiri ngaku tokoh Banser, yang diorek-orek orang Islam, ini bagaimana sih? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah akan mengampuni segala dosa, karena Allah maha pengampun. Jadinya jangan khawatir dosa saya bagaimana, selama Anda meminta ampun. Yang paling pendek hanya 2 kata, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. 3 kata, astagfirullahaladzim alhamdulillah wa atubu ilaih. Yang ideal, Allah maafkan berikuli dirinya, keluarganya, dan ibu bapaknya. Insya Allah saya cuma ngasih bekal. Jangan pernah berasa betapapun banyaknya dosa kita. Kalau ini dulaikan enggak sampai selesai. Terus makanya untuk benteng hidup kita, saya buat SQ, S-nya 5, QI. SQ. Hidup ini mali, walaupun toh jantungnya sudah bengkak, ya. S pertama, sabar. Sabar ya Mas ya. Gak usah kafe, pasti sembuh. Itu.
Yang pertama, sabar, mikirin anak, mikirin cucu, mikirin suami. Ya, habis selama kita normal itu akan kita pikir terus. Yang pertama, S-nya sabar. Yang kedua, bersyukur. Sampai hari ini masih kasih saya bisa ngumpul di sini. Saya datang jam 10 nongkrong di bawah pohon. Tidak ada satupun yang saya kenal yang turun dari mobil itu. Saya masuk nggak apa pulang aja. Asal ada ibu turun dari mobil, saya nggak kenal. Masa sih banyak orang nggak ada yang saya kenal. Yang tidak berubah Bu Astri, karena saya sudah pindah itu di main durung-durungan di situ. Ya kalau itu Bu Astri langsung ke depan pintu, saya biarin aja. Terus itu si adik saya yang ganteng gini, itu namanya Octavianus. Pak Octav, dia juga ngerti saya di nomor itu nggak ngerti. Pak Octav, saya bilang, dia noleh. Oh benar, dia Octav. Jadinya saya cuma nyari orang yang saya kenal ini siapa, saya bilang. Saya ini kayak lucu, saya bilang, nongkrong, bawa motor, duduk di bawah pohon, sambil ngeliatin orang dikira saya intelijen apa gitu. Jadi yang pertama sabar, yang kedua syukur. Syukur yang masih punya suami. Syukur yang masih punya istri. Syukur yang dituju Allah anak dan cucu. Amin. Saya insya Allah mau 11 cucunya. Jadinya sabar syukur. Sudah ya. Kalau seluruh hidup Bapak Ibu cukup dengan 2 kalimat ini, hidup bahagia. Kenapa tidak? Karena tidak bersyukur. Sabar, syukur. Istrinya ngomel, bapaknya diem aja, jangan disautin. Kalau disautin rame. Bapaknya ngamuk, istrinya nggak usah jawab, selesai. Kalau dia bosan kan diem sendiri. Sudah ya, sabar, syukur. Yang ketiga ini yang tidak boleh. Pak, Bu, sholatnya ditambahi, tidak cukup 17. Kalau benar kata Pak Ustadz 40, Israelnya 50, Pak, kurang 40. Jadi hitung sendiri sholatnya. Saya sudah berapa rakaat sekarang ini? Saya ambil contoh saja. Kasih bang sholatku, diperiksa dulu, timbang dulu sholatku. Bangun tadi malam jam setengah 4, 3, 11. Sholat fajar 2, berarti 13. Subuh 15. Isra, waktu matahari terbit, Isra paling sama dengan Nabi dan Isra 2. Itu sudah 17. Belum duhur, belum duhanya. Kalau lagi duha, karena sekarang pensiunan dan pengangguran, kalau jalannya sudah susah, 2 rakaat. Itu lebih baik daripada dunia sebenarnya. Kenapa? Ruas tubuh ini perlu disodakohin ada 360. Kalau masing-masing 1 rupiah, 360.000 rupiah. Duit dari mana? 2 rakaat lebih baik daripada yang 360 derajat itu. Insya Allah yang sudah istiqomah 8 rakaat itu yang dikerjakan Nabi. Kalau bacaan kitabnya Fadilah Amal, duhanya 12 rakaat, disuruh buka pintu surga sendiri. Mau nggak? Amin, insya Allah. Pokoknya lagi sehat, Senin Kemis, kalau gitu 12 rakaat. Lagi malas 2 rakaat, lagi sehat 4 rakaat. Orang mangga sunnah kok beli tidak beli ya. Tapi masuk namanya ibadah bonus kok nggak mau kasih bonus kok. Sudah ya. Yang ketiga sholat, yang keempat yang keempat. Ini adalah sebelum saya ceramai sudah dilaksanakan. Hendaknya jangan lupa selalu silaturahim. Itu lewat BA. Saya terus terang saja. Wedi, makasih Wedi. Pak Yono kalau ngajak sholat tahajud, takut kita ini song-song. Padahal itu tidak. Maksudnya ingatin kita ngajak orang lain ke surga, kenapa tidak?
Sekarang ini itu tinggal klik aja model jenis apa. Kalau saya biasanya saya karang sendiri untuk keluarga untuk selalu kirim. Alhamdulillah salah satu pernah yang saya kirim yang istiqomah sholat tahajud jangan lupa sahur, itu dia selalu dikirim malam Senin, malam Kamis, Ayyamul Bid rutin dikirim, dan itu nggak bisa diklik 2 kali, itu sudah beredar seluruh Indonesia. Jadinya saya sendiri yang nulis itu meneruskan, padahal itu saya yang buat. Jadinya sekali lagi kalau ngajak orang lain jangan takut dibilang sombong. Nama itu kita bukan sombong, mengajak sama-sama ketemu di dalam surganya Allah. Bu, saya potong, saya ambilkan dari ceramahnya di Hidayat. Bu, kalau kita begini untuk keluar tangga itu kan indah ya. Nanti kalau di surganya tidak ketemu ini yang kita kenal ini, minta sama Allah. Cari sendiri. Itu sampai malaikat bilang, coba kamu ke neraka. Di neraka, sedangkan neraka itu luar biasa. Dari neraka Hawiyah, neraka Sakor tanya, masalah takum fisakor. Ini perasaan saya kenal, kenapa kan jadi penghuni neraka Sakor? Kolu, si penghuni neraka Sakor menjawab, lam naku minal musholin. Waktu hidup di dunia saya tidak mau sholat. Terus yang kedua, ini boleh senatan sholat. Orang yang miskin, dan saya tidak pernah menyantuni orang-orang miskin. Saya yakin ibu-ibu selalu menyantuni orang miskin. Amin, Allahumma amin. Sudah silaturahmi, ya. Sudah 3, 4, berarti yang terakhir ya. Ini pakai modal, yaitu sodako, sedekah. Malaikat akan mendoakan orang yang tiap pagi walaupun 1.000 rupiah. Karena 1.000 rupiah susah, saya nyiapkannya 2.000. Jadi akhir bulan itu saya nukerin sengaja 2.000-an supaya bisa tiap pagi. Soalnya kalau tiap Jumat kadang 5.000, kadang 10.000. Tapi kalau 2.000 tiap pagi, begitu dia nggak ngasih itu, nanti kalau dilakukan malaikat kita pelit bagaimana? Terus untuk rezekinya sudah semua ya, ya dibawa pulang ya. Hidup harus sabar. Yang kedua harus syukur, rajin sholat, usahain sampai 50 rakaat. Hitung sendiri pakai kalkulator sudah. Kalau 17 kurang banyak istighfar. Soalnya wajibnya aja tidak. Bukannya nggak boleh dihitung-hitung Pak Ustadz amalan? Ya. Sholat bu yang dihitung sudah 17 apa sudah 50 gitu. Rekaannya yang dihitung. Dan kalau ini kan guru kimia, itu kalau bilang kata teringat nggak bisa dihitung. Oh enggak. Bapak Ibu saran sekali lagi, coba nanti targetkan sholat kita sudah bisa mencapai 50 rakaat atau belum. Soalnya itu peristiwa Isra Mi'raj diwajibkannya 5 waktu. Kalau sudah, saya kira saya tidak perlu bawa nasihat terlalu banyak. Nanti direspon permintaan Bu Ustazah Ninda Murah. Ini antara semua Ibu Ustazah sama Bu Ustaz, Bapak Ustaz. Ini Pak Ustaz Arifin, jadinya itu sudah bisa dibawa pulang. Silakan. Sholat Isra. Iya, suruk. Ini namanya suruk. Dan jujur saja, ilmu itu baru saya dapat 2011 waktu saya umroh sekeluarga, buku panduannya itu. Sedangkan saya fikih yang saya pelajari haram hukumnya antara sholat subuh sampai matahari terbit. Kenapa saya harus sholat Isra? Begitu saya baca hadis nabinya, maksudnya begitu Isra itu kalau orang di masjid suruh zikir,
sampai matahari sudah terbit baru sholat. Itu hadisnya pahalanya sama dengan haji dan umroh. Jadinya yang belum dipanggil Allah haji dan umroh disuruh sholat isra di masjid, di rumah, di mana saja, yang penting tidak hadas. Masih ada? Kalau misalnya gini Pak, ini udah lagi pikir-pikir terus nggak tahu sampai dulu lagi. Wudu lagi. Untuk sholat harus wudu. Maksudnya boleh gitu. Boleh. Sama saya juga. Iya. Kalau misalnya habis sholat subuh, Untuk keluarga besar SMA 8, terutama Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang sudah dipanggil Allah mendahului kita, mudah-mudahan Allah terima amal baiknya, diampuni segala dosa dan khilafnya, dijadikan kuburnya bagian dari Raudhah min Riyadil Jannah, bagian dari taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk rekan-rekan kita, keluarga di rumah, keluarga dimanapun berada, orang-orang tua kandung yang melahirkan kita, seluruh murid yang pernah kita ajar, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, kekhilafan kita, menerima amal ibadah kita, dan kita diterapkan dalam iman, Islam, dan ihsan, dan takwa kepada Allah. Dalam doanya Allah mengajarkan seorang yang bertanya, ya Rasulullah, aku ini malas beribadah, tapi saya ingin masuk surga ya Allah. Beri amalan yang ringan, tapi pahalanya berat. Aku sudah setuju. Jawaban Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Hiduplah selalu takwa kepada Allah dan selalu baik budi pekertinya. Amin. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang baik budi pekertinya. Amin. Allahumma amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma fir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khaya'in minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana tarhamna nakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala qaumina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma salamatan fid dinina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan idza al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa minal hisab. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ja'zi wa ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahim. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa qanhum wa akrim nuzulahum masiham farahum wa jannatum masmum rahmatika ya rahim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tahtimna ba'dahum lahum innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati jannati
wa sallallahu ala khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang komplain kinya belum, kinya kekurangan, merasa dicukupi oleh Allah. Bebas. Ini nggak nyampe. Kameranya nggak nyampe. Pakai kuah ini Pak. Ya pinggirnya. Pakai sotonya Pak. Boleh. Saya tulis sebelah lagi. Ini kan. Nasinya diambilin. Ini senior saya. Semuanya sama ya sate? Sama sate. Enggak, ada yang datang, ada yang lagi. Cuma kayak 3 jam. Sate. Mas makan sate. Ada aku ya kirim
Tengok dong. Ya berarti kan belum tentu jual tempat di kantor. Ya tapi kan cara kompromeran para Sampaikan sesuatu. Nanti masukin di kolamnya. Suara rakyat. Suara rakyat. Saya cinta kolega guru, teman guru kolega. Terima kasih Bu Eli. Minggu lalu saya colek Bu Eli, Jafri. Saya punya niat menulis buku masih terkait dengan SMA Negeri Terapan. Kalau 6 bulan yang lalu saya membagikan buku saya itu buku pribadi. Nah dari situ muncul gagasan, muncul ide. Alangkah baiknya kita mampu menuliskan kenangan semasa mengajar sebagai guru di SMA Terapan. Bukan yang berat, yang ringan-ringan, cerita yang unik, yang lucu, yang mungkin menyedihkan kita sebagai guru atau sebaliknya menyenangkan dan membanggakan kita sebagai guru. Nah, saya merencanakan buku itu bisa terbit mudah-mudahan pas ulang tahun SMA Terapan Agustus. Tapi kalaupun tidak bisa, ya paling tidak di tahun ini untuk merekam kenangan kita, karena kalau tidak akan hilang terbawa angin seperti film tahun 50-an Gombe-Gombe. Nah, rencana saya akan mempublish buku ini dan akan diterbitkan dan akan diedarkan ke toko buku. Dan ini kebanggaan kita kalau ini terwujud. Jadi secara konsep saya sudah memikirkan sampai ke toko buku. Beberapa guru yang sudah menyatakan kesediaan, salah satu yang paling senior yang saya temukan, jadi saya doyan mencari guru-guru yang masih ada, adalah Ibu Jarwani, guru tahun 60-an. Ibu Jarwani, ternyata dia alumni juga tahun 62. Dia tinggalnya di Rawamangun. Waktu menjadi guru, oleh murid-muridnya itu terkenal sekali karena cantik, tinggi, pakai high heel dan sebagainya. Tapi sekarang udah pakai hijab. lahir, Pak. Mengajar matematika, untuk namanya analitik. Nah, dari teman-teman kita yang sudah menyatakan kesediaan, ada Pak Waridin, ada Pak Acil, ada Pak Ahmad Yani, ada Pak Yono, ada Pak Priyadi, ada Bu Desi, dan beberapa lagi. Ini alhamdulillah cukup banyak. Saya sudah membuatkan diadernya, fotonya. Yang bersedia boleh japri ke saya. Mudah-mudahan bisa terwujud. Ada tadi saya ngobrol dengan Bukur, gimana ya kalau saya nggak bisa nulis? Kalau nggak bisa nulis, saya kasih soal saja atau saya kasih pertanyaan, ibu atau bapak menjawabnya. Nanti saya yang menjahitnya. Misalnya begini, kapan ibu bapak mengajar? Tahun sekian. Bagaimana perasaan ibu bapak pertama kali mengajar dia sama bapak? Aduh sedih, aduh begini. Nah itu bisa dijawab. Jadi nggak usah mikir. Nanti kasih soalnya, Pak. Kasih soal ya. Jadi seperti itu polanya. Jangan pikirkan yang susah, nanti saya akan membaginya. Saya sudah pengalaman di dunia penerbitan cukup lama, dan sekarang pun sedang mengerjakan sebuah buku lagi yang lain. Tapi nanti saja kalau sudah jadi diumumkan, karena tidak terkait dengan guru, tapi masih terkait dengan sekolah. Ya alhamdulillah, support dari teman-teman alumni juga mendukung untuk program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, iya. Nanti ini apa namanya? Bukan ABCD tapi jawaban esai. Jawaban esai nggak boleh. Iya, tidak. Tapi ada keterangan yang kalau guru matematik itu dari kalian susah ya Pak Ali ya. Susah banget. Tanya Pak Karto. Mencari kalimat aja susah banget. Ya, di